Nah, ini kita lanjutkan lagi ke bahan yang kedua ya, teman-teman. Ini lebih suka ya untuk karakternya saya karena kenapa? Untuk pohon ini memiliki karakter yang sangat kuat ya. Dalam artian itu karakter pohon dia sudah terbentuk, gerak dasar sudah ada dan tentunya yang saya suka ini ya, teman-teman. Jadi pas di bawah cabang ya, itu ada kardominan, di sini juga ada ya, teman-teman. Kita coba bersihkan dulu ya supaya teman-teman paham apa yang saya katakan ya. Nah, untuk membuat atau menginvestasikan sebuah bahan bonsai ya di tentunya di Anting Putri itu banyak sekali kemarin yang minta request ya, Mas. Gimana sih, Mas? Ini saya takut beli pohon, takutnya nanti untuk daya jualnya juga berkurang, Mas. Nah, ini kan banyak sekali pertanyaan seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, jadi kita kali ini kita sharingkan ya. Sebenarnya sudah lama ya, sudah lebih dari 3 tahun yang lalu saya sering sekali membuat video ya, teman-teman, tentang masalah Anting Putri ini. Jadi kalau untuk Anting Putri ini kan memang banyak sekarang untuk programannya banyak, untuk bervariasi lah ya, relatif untuk harganya juga. Cuman ya kita sebagai pembeli harus pinter-pinter memilih ya, memilih dan memilah ya, teman-teman. Karena tujuan kita itu kan untuk investasi ya, ya kecuali teman-teman itu eh, untuk senang-senangan sendiri ya. Cuman ya kalau saya pribadi walaupun senang-senangan sendiri ya jangan asal beli juga ya, teman-teman, karena itu eh, sebuah kesukaan, kesenangan, dan tentunya ketika kita pengen jual itu ya memiliki daya jual yang lumayan lah ya, teman-teman. Nah, untuk pohon ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini untuk akarnya, ini untuk akar depan ini masih kelihatan ya, kita timbun sedikit ya, teman-teman, supaya lebih enak ngelihat displaynya ya. Kita coba lihat dulu. Nah, sip ya. Jadi untuk melanjutkan pembicaraan kita yang tadi ya, untuk saya pribadi ya 3 tahun yang lalu saya sudah pernah mengatakan kalau memang teman-teman mau berkecimpung di Anting Putri, apalagi untuk investasi ya, kalau kita beli sembarangan pun kalau bisa kita untuk mengolahnya ya oke-oke saja. Cuman kalau tidak ya saran kita ya sudah benar-benar yang sudah ada minimal gerak dasar atau calon stang-stangnya ya. Dalam artian konsep jelas, titik tumbuh dia jelas, dan kedepannya itu nanti pohon itu seperti apa ya, teman-teman. Karena kurang lebih dari 3 tahun yang lalu saya sudah mengatakan kalau teman-teman memang sudah membeli bahan ya bonggolan atau lancuran itu minimal dia 2 mata tunas ya, kiri kanan seperti itu, dan sekarang sudah seperti apa ya. Nah, itu kalau paling simpelnya ya, teman-teman. Yang penting basic akarnya sudah dapet, calon-calonnya sudah dapet semua, untuk terusan dan cabang pertama itu sudah ada. Itu teman-teman pasti sudah memperkirakan ya kalau beli kita itu sekitar 250 ya 3 tahun yang lalu, kayaknya nggak mungkin ya sekarang dijual itu 1 juta ya, teman-teman, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, dana-dana seperti itu, seperti yang saya katakan kemarin ya, kalau 250.000 itu kita biarkan ya, dan sampai sekarang belum kita apa-apakan, mungkin bisa jadi malah habis karena admin ya, atau kena ini ya, blokir PPATK ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk pohon ini sudah jelas untuk konsepnya. Ini dia ke sebelah, kalau dari kamera itu sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, untuk pohon ini nanti kita akan potong di sini ya, kita akan potong di sini. Ini akan kita arahkan agak sedikit ke depan ya, dan di sini nanti akan kita potong lagi ya. Di sini akan kita potong lagi, kita gunakan tunas yang di sini untuk sebagai cabang kedua. Nanti kita rapikan, ini kita rapikan dan kita rapikan semuanya ya. Kita akan coba lihat ya, teman-teman. Kalau teman-teman minta tips dari saya bagaimana cara membeli bahan yang bagus,
itu minimal akar depan ya. Akar depan ini minimal terisi ya teman-teman. Apalagi konsep kita ini formal informal. Dan untuk minimal calon cabangnya ya itu harus ada ya teman-teman. Syukur-syukur sudah ada cabang dapat bahan yang murah ya teman-teman. Terus untuk penirusan ya ini banyak kemarin yang nanyain masalah seperti itu ya. Untuk penirusannya gimana Mas kalau untuk bahan-bahan yang saya beli kayak gini. Nah, ternyata teman-teman itu ya seperti yang saya bilang tadi ya. Asal beli aja ya teman-teman, yang penting rimbun ya, asbun ya kalau bahasa sekarang. Jadi ya untuk nilai jual atau harga jual juga ya kurang ya teman-teman, yaitu harap dimaklumi ya. Ya karena memang mungkin teman-teman masih baru tahap belajar seperti saya pun sekarang masih terus belajar ya teman-teman. Jadi ilmu-ilmu yang saya ketahui, yang saya dapatkan dari senior-senior itu saya bagikan untuk teman-teman semuanya ya. Itu jadi seperti itu ya teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada cabang. Kita coba lihat dulu. Kita potong dulu di sini ya. Nah, ini kalau ada suara kambing, mohon maaf ya karena pas di belakang, di depan kamera itu apa? Memang tempatnya ya. Tempat produksi kohenya ya, teman-teman. Tuh, kalau untuk masalah jenis ya, untuk masalah jenis ini saya tidak pilih kasih kok ya teman-teman. Asalkan bagus programannya, nanti kedepannya juga bagus kok ya. Yang penting kita harus paham itu tadi ya, cara pemilihannya ya teman-teman. Oke, ini kita pilih salah satu dulu ya teman-teman. Ini nggak akan kita pakai ini ya, nanti akan kita buang ini. Yang kita pakai untuk yang ini ya. Kita lihat lagi sebentar ya. Jadi untuk stang 1 2 ini nanti arahnya ke atas ya. Coba kita lihat dulu agak sedikit jauh ya, karena kalau terlalu dekat saya nggak bisa ya teman-teman. Oke, jadi langsung kita nol saja ya untuk bagian yang ini ya teman-teman. Untuk kedua itu, untuk di bagian ini juga boleh kita nolkan lagi ya. Ini kita buang dulu ya tunas-tunas yang di sini ya teman-teman, karena ini tidak kita pakai ya, supaya teman-teman juga bisa melihat nanti prosesnya. Nah, kalau saya pribadi ya tetap kalau mengkonsep pohon ya atau membuat sebuah bonsai itu memiliki satu alur ya, ataupun satu arah ya teman-teman. Jadi ketika dia arahnya ke sana ya tetap nanti arah mahkotanya tetap ke sana. Kalau memang mau sebelah sini ya boleh silakan sebelah sini, cuman ya tetap harus kita upayakan ada batang utama ya yang mengikuti alur pohon tersebut ya teman-teman. Itu jadi seperti itu. Ini sementara waktu boleh kita kurangi dulu. Nah, ini kita nolkan ya teman-teman. Kita nolkan. Supaya lebih jelas dulu ya. Nah. Oke. Untuk pemberian pupuk Mas, untuk pemberian pupuk ini apa sudah dikasih pupuk Mas? Belum ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, kalau usianya itu baru sekitar 1 bulan itu belum saya kasih pupuk ya. Nanti setelah dia 2 bulan, 2 bulan setengah, akar serabut sudah mulai jalan banyak, baru kita push menggunakan pupuk ya. Itu kalau saya ya teman-teman, cuman terserah teman-teman ya. Kalau yakin langsung dikasih pupuk nggak masalah ya monggo silahkan ya teman-teman. Karena ada beberapa teman-teman juga kita yang
baru beli dikasih pupuk juga subur. Cuman kalau saya pribadi tidak menerapkan hal seperti itu ya. Kalau teman-teman nanya sama saya, itu saya menerapkan untuk pemberian pupuk itu ketika pohon itu sudah siap ya. Tuh. Itu kalau saya pribadi ya teman-teman. Untuk medianya apa Mas ini Mas? Nah, untuk pohon ini medianya sekam ya, teman-teman, sekam mentah ya, teman-teman, untuk bagian tengah ke atas ini, dan untuk atasnya ini ya sekam lapuk dan pasir dengan kokopit ya, teman-teman. Cuman itu aja. Untuk pupuknya ada nggak Mas dasarannya? Ada, kohe kambing ya, teman-teman. Tetap kohe kambing. Nanti setelah ini akan kita spillkan kalau nggak percaya ya. Ini masih ada satu gronan yang belum saya isi ya. Oke. Sudah mulai jelas ya teman-teman. Untuk pohonnya. Dimensinya juga sudah kelihatan. Kalau penanaman di pot ya teman-teman, itu saya menggunakan pasir tok ya. Cuman pasir saja penanaman saya. Nggak saya kasih sekam ya. Itu penanaman awal ya teman-teman. Kalau dia sudah subur, nanti biasanya baru kita kasih campuran sekam ya. Kita ganti medianya, sekam dan pasir. Kalau pasir saja itu sangat berat ya teman-teman. Apalagi di bak ya. Nah, oke, sudah cukup ya. Ini kita potong saja nih. Kita gunakan tunas yang di sini ya. Kita lihat lagi dari sana ya. Oke, sudah cukup. Kita coba lihat lagi ya. Oke. Oke, sudah cukup ya. Setelah itu di bagian mana lagi nih? Nah, di bagian ini ya. Ini akan kita press di sini ya, teman-teman. Oke. Untuk catok kita menggunakan catok Ryuga ya. Ini yang karbon ya, teman-teman. Untuk memilih tunas ya, teman-teman, diusahakan ketika dia banyak tunas seperti ini, cari tunas yang ruasnya pendek ya. Itu
sudah sangat berabad-abad ya saya mengatakan hal tersebut ya. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kita pas pengepresan itu nanti lebih dimudahkan ya teman-teman, kita nggak ngenol-ngenol lagi ya. Oke, tinggal kita rapikan saja. Oke, sip. Untuk stang kedua ya atau cabang kedua sudah kelihatan ya teman-teman. Kalau bahasa sekarangnya seperti itu ya. Sip. Oke, sip. Kita coba lihat lagi ya. Nah, sekarang di bagian yang di sini ya. Kalau kita pakai yang ini terlalu panjang ya teman-teman. Jadi kita nanti kita pakai yang ini ya. Ini kita buang dulu tunas-tunasnya. Mana yang angle yang paling enaknya? Untuk lingkar batangnya ini 30 lebih ya teman-teman. Suaranya mantap ya, kertak kertak kertak. Setelah ini baru kita rapikan yang ini ya. Kalau teman-teman nanya dengan saya untuk cabang ideal yang di wiring itu seperti apa, Mas? Tidak ada cabang yang ideal ya, teman-teman. Yang penting jangan terlalu tua ya. Selama masih bisa di wiring itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja ya. Cuman karena untuk anting putri, kalau teman-teman nanya kenapa setelah di wiring itu kok pertumbuhannya stuck, itu biasanya dari teknik wiringnya ya. Jadi terlalu mencekik biasanya rata-rata ya 90%. Yang pertama terlalu mencekik, yang kedua untuk pas ngarahinnya itu terlalu ekstrim ya nekuknya. Sebenarnya kalau untuk di tahapan ya teman-teman,
Yang penting dia cukup terarah saja ya. Satu dua ruas dia sudah terarah, sudah ya. Yang lainnya, yang paling ujung-ujungnya ya nggak usah ditekuk-tekuk juga ya teman-teman. Itu kalau kalau saya pribadi ya. Karena kita yang kita butuhkan itu paling cuma satu dua ruas saja nanti untuk kedepannya. Oke, sip. Tinggal nanti kita rapikan saja ya menggunakan karter ya teman-teman. Ah, ini ya, ini satu pas banget nih tuh. Sama halnya di sini. Kita rapikan dulu yang di sini ya, berarti ya. Tinggal satu untuk pengerjaan kita ya. Kita nanti coba lihat belakangnya ya teman-teman. Sip. Aduh, sorry. Oke, untuk hasil sementaranya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kita coba agak sedikit belakangin dulu ya. Untuk sementara seperti ini ya teman-teman. Tuh, jadi sudah kita konsep sedemikian rupa ya dan hasilnya seperti ini ya. Tuh, enak ya teman-teman. Dan ini nggak kecil ya teman-teman, ini gede ya. Tuh, lingkar batangnya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.